Selamat pagi semuanya. Berikut saya akan menjelaskan cara menggunakan tools Findoc atau Financial Doctor untuk melakukan financial check up sebagai pertemuan pertama dengan prospek. Financial Doctor ini atau Findoc ini bisa dikunjungi website di www.findoc.id. Nah, sebelum Anda login ke dalam Findoc ini, pastikan Anda mendownload dahulu presentation kit-nya. Ya, presentation kit-nya itu Anda klik di sini di bagian download di bawah ini. Ada tulisan download presentation kit. Anda klik, kemudian Anda masukkan login Anda. Setelah Anda masukkan login Anda, maka hasil downloadnya adalah seperti ini. Ya, lembaran ini wajib Anda download dan Anda siapkan sebelum Anda memulai Findoc dengan calon prospek. Oke, kita akan masuk ke Findoc. Setelah Anda login Findoc ini, halaman pertama yang muncul adalah halaman ini. Nah, maka saya akan mendisplaykan bagaimana melakukan Findoc atau interview ini dalam financial check up dengan prospek. Saya ibaratkan bahwa saya memiliki calon prospek yang menjawab. Oke, saya mulai ya. Nah, Pak Prospek, berikut adalah tools financial doctor atau Findoc yang kemarin saya ceritakan, di mana di sini ada financial check up yang laporannya akan bisa Anda dapatkan dan kami emailkan kepada Anda. Oke, survei ini ada 5 sisi. Pertama dari goal keuangan, kemudian dari kebiasaan saving, kemudian pola spending, pola proteksi, dan pola investasi. Dan terakhir adalah profil, di mana ini akan ada keluar laporannya. Oke, kita mulai dari yang goal dulu ya. Pak, dari financial goal berikut ini, boleh 3 mana sih yang merupakan prioritas bagi Anda saat ini? Oke, misalnya yang pertama adalah, oh saya mau menikmati hidup, traveling, kemudian menyiapkan anak kuliah di tempat terbaik, kemudian membeli rumah pertama dan bebas dari kontraktor. Ya, maksudnya kontraktor ini adalah ngontrak rumah terus, ya kontraktor namanya gitu ya. Oke, nah jadi 3 ini. Oke, 3 ini, nah kita klik next. Pak, berikut adalah pola saving. Nah, pola saving Bapak nih, dari cara menabung setiap bulan yang mana ya Pak ya? Jumlahnya rutin dan konsisten tiap bulan kah? Atau rutin menabung bila ada maunya aja, misalnya mau beli sesuatu? Atau menabung jika ada uang lebih? Atau hampir tiap bulan uang habis terus, Pak? Oh, saya rutin nabung bila ada maunya. Oke. Dana darurat ada yang sudah dimiliki, Pak. Dana darurat ini adalah yang uang yang dibentuknya tabungan atau deposito aja. Oh, ada 3 sampai 6 kali. Oke. Pak, Bapak rutin menyisihkan 10 sampai 20% untuk dana masa depan dan pendidikan anak. Ada sih siapin tapi belum sampai 10%. Oke, kita klik tidak kalau gitu Pak ya. Berikut. Nah, ini untuk pola pengeluaran Pak atau spending. Tipe spendingnya adalah merencanakan dan mencatat setiap pembelian atau merencanakan pembelian tapi tidak mencatat atau cenderung spontan tanpa ada perencanaan sebelumnya atau membeli semua barang yang saya mau. Oh, saya merencanakan pembelian sih tapi tidak mencatat. Oke, yang ini total spendingnya Pak kira-kira berapa persen? Lebih dari 70%. Oke. Berikutnya mengenai pola protection, Pak. Jenis proteksi yang Bapak miliki saat ini, ya. Apakah ada yang sudah dimiliki, Pak? Boleh lebih dari satu, ya. Asuransi jiwa, kesehatan, sekuritas, proteksi utang, warisan, atau belum memiliki asuransi. Oh, saya memiliki asuransi dari kantor. Ini ya. Ya, Pak, boleh tahu, Pak? Nah, detailnya nih, Pak. Mulai polisnya kapan, Pak? Dari tahun 2020, oke, misalnya ya. Perusahaannya apa? Oh, perusahaannya Prudential. Manfaat kamarnya, oh saya manfaat kamar saya yang 1 juta. Manfaat tahunannya ada berapa Pak? Oh manfaat tahunannya itu 500 juta. Oke ya, saya save ya Pak. Berikut datanya. Nah, kalau untuk yang eh, asuransi sendiri, apakah sudah membeli Pak? Oh belum. Berarti budget alokasi buat proteksi belum ada Pak ya? Oke, tidak ada. Nah Pak, untuk dari pola investasi sendiri, apakah rutin berinvestasi, Pak? Selalu berinvestasi kah? Atau kadang-kadang menyesuaikan keadaan atau tidak berinvestasi? Oh, kadang-kadang. Nah, kadang-kadang boleh, Pak, boleh pilih lebih dari satu nih investasinya di mana aja sih? Oh, ada di reksadana ada, di deposito ada,
kemudian di valuta asing ada. Oke. Kemudian total investasi per bulan rata-rata ada tapi kurang dari 10%. Oke, berikut ya Pak ya. Nah, inilah profilnya Pak. Nama lengkap Bapak sesuai KTP Pak. Oke, nama lengkap saya adalah Budi Susanto. Pria. Oke, Pak. Tanggal lahirnya berapa Pak? Kalau boleh tahu Pak. Tanggal lahirnya, tahun lahir, misalnya 90 Februari, tanggal 14 Februari ya. Saat ini saya menikah, kemudian income 100 sampai 240, jumlah tanggungan anak satu orang, masih kecil. Oke, berikut ya Pak, kita akan klik untuk keluarkan laporannya. Nah Pak, sudah keluar laporannya seperti ini. Nah, dan laporan seperti ini Pak, ini seperti janji saya akan saya email ke Bapak. Ya ini ada semua bacanya sudah ada Bapak. Nah, jadi saya akan email ke Bapak dulu ya. Ini saya isi emailnya di sini ya Pak ya. budi.susanto@gmail.com. Saya send ya Pak ya. Oke. Habis saya send, saya akan klik send ya teman-teman. Kemudian saya klik back. Ya, setelah klik send, klik back. Nah, ini akan balik ke laporan ini. Jadi, setelah kirim email, baru kita bacakan laporannya. Kenapa? Karena untuk batas email ini, untuk batas sampai mengklik email kepada calon prospek itu adalah 25 menit. So, kita lebih baik kirim email dulu. Lebih dari 25 menit, biasa akan terjadi email tidak bisa dikirim. Oke, nah setelah kirim kita baca dari awal. Nah, Pak, berikut laporannya ya. Email sudah, laporan sudah dikirim, ini saya bacakan untuk Bapak saja. Jadi filenya sudah Bapak bisa simpan. Nah, nama betul ya Pak, Budi Susanto, tanggal lahir 14 Februari 1990, umur 33 tahun, menikah dan punya tanggungan anak satu. Nah, Pak ya, dari analisa awal ya, ini adalah simptomatik Pak. Seperti apa sih? Mayday, Mayday, keuangan kamu dalam bahaya. Selain tidak memiliki tabungan yang stabil, kamu juga sulit mengendalikan keinginan untuk menggunakan uang. Saatnya berbalik 180 derajat sebelum semua financial problems tidak dapat kamu kendalikan. Carilah financial consultant yang baik, bicarakan semua hal yang perlu mereka ketahui dan mulai sesegera mungkin menyusun financial goal. Ya, ini analisa awal ya Pak ya. Oke. Nah, financial goal-nya betul ya Pak. Ada 3 tadi, membeli rumah pertama dan bebas kontraktor. Kedua, menikmati hidup, traveling, hobi, beli mobil ya. Kemudian menyiapkan anak bisa kuliah di tempat terbaik. Pola menabung, rutin menabung bila ada maunya, betul ya Pak ya? Nah, download 3 sampai 6 kali ya sudah ada. Kemudian pola pengeluaran, merencanakan pembelian tapi tidak mencatat, total spending lebih dari 70%, ya betul Pak. Kemudian pola proteksi, kartu asuransi sudah ada dari kantor, ya. Kemudian tapi yang untuk pribadi belum ada. Investasi kadang-kadang sesuai keadaan, berinvestasi sudah di deposito, reksadana dan valuta asing. Dan total alokasi dana untuk investasi ada tiap bulan cuman kurang dari 10% dari penghasilan. Betul ya Pak? Oke. Nah, dari pola ini Pak, ya kesimpulannya adalah habitnya nih Pak, ya. Cara saving ya adalah seasonal saver. Cara spending adalah balance spender, protection defenseless and unprotected ya. Nah, ini bacanya apa sih Pak? Oh, zaman now semakin sedikit loh orang-orang yang tidak memiliki proteksi seperti kamu. But it's never too late to start and the best time to start is now. Hurry up, segera atur waktu untuk diskusi kebutuhan asuransimu dengan financial consultant yang kamu percaya sambil lunch or dinner. Oke. Nah, berikut adalah segitiga perencanaan keuangannya Pak. Ya, yang dimana angka sebelah kanan itu rujukan tersebut ini adalah angka yang sudah disesuaikan dengan CFP. Dan piramida ini pun adalah piramida yang sudah standar CFP, yaitu Certified Financial Planner, ya. Dan ini sertifikasi perencanaan keuangan internasional. Di mana awalnya mulai dari apa? Biaya hidup, dana darurat yang disiapkan, kemudian siapkan proteksi, berikutnya pendidikan dan pensiun, dan berikutnya adalah investasi. Nah, kita bisa lihat yang sebelah kiri ini adalah angka actualnya Pak, di mana kalau yang merah berarti itu masih di luar rujukan, ya, dan sedangkan yang hijau ini berarti sudah masuk, sudah ideal Pak. Nah ini yang masih merah ada di biaya hidup Pak, ya berarti ini angka perlu dikurangi ya Pak ya. Nah kemudian untuk proteksi ada 10-30% ini masih nol, perlu ditambah. Kemudian untuk pensiun dan pendidikan dia juga perlu ditambah, dan investasi perlu ditambah. Jadi biaya hidup ini dikurangin, kemudian perlu ditambahkan ke atas ini alokasi ini.
Nah, di bagian tengah ini ada proteksi ya. Kalau kita lihat piramida gitu Pak ya, piramida atau satu gedung. Seandainya di tengah-tengah ini bolong, apa yang terjadi? Bisa ambruk betul Pak ya. Nah, di sini proteksi ini ada 10 sampai 30%. Pertanyaan kenapa sih ada alokasi 10 sampai 30%? Ini ada penjelasannya Pak. Seperti apa penjelasannya? Nah, ini adalah 4 hal yang diproteksi dari 10 sampai 30% tersebut. Oke ya, detailnya untuk penjelasan ini silakan nonton di video saya yang berikutnya. Terima kasih.